warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melakukan aktivitas sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu Miftah selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya, Devia Ciara Aurelia dari kelas 912 untuk berpidato. Kita sebagai manusia alangkah baiknya ketika kita berani untuk berbicara, untuk speak up, mengutarakan pendapat kita. Dan tidak masalah jika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Saya setuju ketika Najwa Shihab berbicara, be brave but don't be stupid. Ya, jadi be brave, ayo kita berani, but don't be stupid, tapi jangan bodoh. Jadi, asal kita tahu apa yang kita bicarakan selama itu positif dan baik, rasa keberanian itu seringkali dipatahkan ketika rasa ketidakpercayaan diri muncul atau insecurity. Apa sih itu insecurity? Insecurity adalah bahasa gaul dari rasa ketidakpercayaan diri. Jadi, insecurity adalah perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa malu, takut, gelisah, dan tidak percaya diri. Setiap kali kita merasa, kenapa sih kita nggak bisa seperti dia? Kenapa sih kita nggak bisa sehebat dan sekeren dia? Yang bisa kita lakukan adalah satu hal, yaitu menanamkan dalam diri kita untuk hal-hal positif dan pikiran-pikiran positif. Jadi, jangan berpikir kalau kita tidak berharga, kita tidak menarik, kita tidak hebat, tidak keren. Mulailah dengan pikiran-pikiran positif dalam diri kita. Dan ingat, Tuhan itu selalu menciptakan tiap-tiap individu yang unik dan menarik. Dan ketika perubahan ini dimulai, kita harus mau belajar dari awal dan belajar mulai dari nol. Justru menurut saya, pembelajaran ini akan muncul ketika kita tidak tahu apa-apa lagi. Kita harus berani melangkah untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone kita. Dan jangan cepat untuk merasa puas. Dalam buku Oprah Winfrey, dia berkata bahwa keberanian itu mengungkapkan apa yang kamu mau, dan apa yang kamu anggap penting itu yang akan kamu dapatkan dalam hidup. Jadi, jika ingin mendapatkan sesuatu, ingin mengubah sesuatu, ingin membangun sesuatu, pilihannya cuma satu, yaitu berani berbicara. Kita sebagai generasi penerus bangsa, alangkah baiknya ketika kita mempunyai target untuk masa depan. Dan jangan takut untuk mempunyai mimpi yang tinggi. Yang biasa orang bilang mimpi terlalu tinggi. Karena jika apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita inginkan selama kita mau terus belajar dan berdoa, jika jatuh, bangkit lagi, dan terus berjalan, never give up, sampai terwujud. Sultan Syahrir pernah berkata bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Terkhusus untuk para perempuan yang seringkali mendapatkan hambatan dan celaan dari lingkungan sekitar. Tidak sedikit perempuan yang merasa cemas akan kemampuannya sendiri, dan tidak jarang malah yang menganggap rendah dirinya sendiri. Dan yang lebih buruknya adalah menganggap sesama perempuan tidak mampu untuk maju, untuk berkembang, dan untuk berkompetisi. Tidak heran karena penelitian menunjukkan bahwa sukses berkorelasi positif terhadap laki-laki dan sukses berkorelasi bahkan membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Sangat mengerti bahwa kita hidup di zaman patriarki di mana perempuan yang banyak berbicara dianggap bawel dan cerewet. Padahal kita hanya menyampaikan pendapat kita yang kita anggap benar dan kita berani untuk berbicara. Dan ini yang kita rasakan ketika kita terlalu banyak mendengarkan orang-orang yang mempunyai penyakit iri, jealous, dan dengki. Disitulah saya tetap stuck, dan menurut saya kita tidak perlu terlalu fokus untuk mendengarkan perkataan orang lain yang membuat kita jatuh dan tidak bersemangat. Meskipun itu bukan berarti kita tidak menerima kritik dan saran dari orang lain. Jangan pernah menyerah atas apa yang kamu anggap benar. Tuhan telah memberikan kamu keberanian, gunakanlah. Jika kamu memiliki keberanian dan kebulatan tekad untuk terus maju, maka kamu akan sukses. Di pepatah Aristoteles, kamu tidak akan pernah melakukan apa-apa di dunia ini tanpa keberanian. Itu adalah kualitas terbesar dan pikiran setelah kehormatan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.